Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakter jujur dalam sikap ilmiah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Andita Putri dengan nomor induk mahasiswa K7122270 dari kelas 1F. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sikap ilmiah. Jadi, sikap ilmiah itu merupakan aspek tingkah laku yang tidak dapat diajarkan melalui satuan pembelajaran tertentu, tetapi merupakan tingkah laku atau behavior yang ditangkap melalui contoh-contoh positif yang perlu didukung, dipupuk atau dibiasakan, dan dikembangkan sehingga dapat dimiliki oleh siswa. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran terutama pada sains dan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kurikulum 2013. Sikap ilmiah ini diharapkan menjadikan siswa yang aktif dan kreatif. Selain itu, sikap ilmiah yang tertanam dan berkembang dalam diri siswa, siswa diharapkan mampu bersikap peka terhadap lingkungan, mampu mencari tahu apa yang mereka temukan dan mereka yang belum ketahui, serta siswa diharapkan mampu bertindak dan menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya dengan kemampuan dirinya sendiri. Sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, jujur, terbuka terhadap pikiran, tekun, dan teliti dalam penelitian berhubungan dengan cara mereka bertindak dan menyelesaikan masalah. Dengan dipergunakannya sikap ilmiah dalam menyelesaikan masalah, maka hasil belajar yang diperoleh menjadi maksimal. Jadi, dari hasil penelitian Purwaningsih dalam Yunita dan Fakhrudin halaman 3, mendapatkan kesimpulan bahwa sikap ilmiah merupakan salah satu faktor dalam diri individu yang mempengaruhi hasil belajar. Yang selanjutnya ada pengertian dari jujur. Dalam bahasa Arab, jujur disebut dengan asidik, yang berarti benar. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai seseorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Menurut Marzuki dalam Bisri tahun 2016. Kejujuran terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada kejujuran dalam hal ucapan, maksudnya adalah berbicara apa adanya sesuai dengan kenyataan, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Kemudian ada kejujuran dalam perbuatan, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, serta melakukan perbuatan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dalam usahanya pun dilakukan dengan jujur, tidak curang. Kejujuran dalam niat, yaitu kejujuran tertinggi, di mana ucapan dan perbuatan semuanya hanya untuk Allah. Kemudian, jujur merupakan karakter yang terbentuk dari sikap amanah. Menurut Yaumi pada tahun 2014 halaman 62, mengungkapkan bahwa amanah adalah bersikap jujur dan dapat diandalkan dalam menjalankan komitmen, tugas, dan kewajiban. Sedangkan kejujuran merupakan sikap yang berpikir jujur, berkata jujur, dan bersikap jujur. Artinya segala sesuatu tidak dilakukan dengan jujur, tidak berbohong, tidak curang, ikhlas, dan tulus. Jujur merupakan perilaku yang baik, namun saat ini sulit untuk ditemui dalam dunia pendidikan. Siswa yang memiliki rasa jujur dapat bersikap sebaliknya bila tidak diimbangi dengan dibimbing, dididik, dilatih, dinasihati, diarahkan, dan dibiasakan untuk senantiasa bersikap jujur dalam situasi dan kondisi apapun. Guru harus dapat menerapkan sikap jujur kepada penerus bangsa sebagai pengganti pemimpin di hari kelak. Dengan terbiasa anak untuk bersikap jujur, maka insya Allah akan membentuk generasi penerus yang jujur pula. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang bersikap jujur. Ciri-ciri orang yang jujur yaitu orang yang mempunyai tekad yang besar untuk melakukan sesuatu dengan di dalamnya kebenaran. Ketika seseorang berkata tidak berbohong,
Kemudian adanya kesamaan antara yang dikatakan dengan hatinya dengan apa yang dilakukan. Hal ini menurut pendapat Dharma Kusuma dan Cepi Triatna. Kemudian ada Johar Permana pada tahun 2012 halaman 17. Siswa yang sudah menjadi kebiasaannya selalu jujur, maka siswa tersebut akan merasa tidak enak hati bila melakukan perbuatan yang tidak jujur atau bohong. Seseorang anak berperilaku jujur dijelaskan oleh Cerisiah pada tahun 2016 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada tidak bersikap pura-pura, berkata apa adanya, tidak berkata bohong, kemudian mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, dapat mengemban kepercayaan dari orang tua dan keluarga, tidak membohongi diri sendiri dan orang lain, kemudian tidak mengambil hak orang lain, yang terakhir ada tidak merugikan orang lain. Selanjutnya terdapat cara memberdayakan sikap kejujuran kepada siswa sekolah dasar. Pada perkembangan karakter jujur peserta didik, maka guru harus menguasai beberapa strategi dan pendekatan yang diterapkan agar perilaku peserta didik bisa menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan yang diharapkan. Cara yang dapat dilakukan pendidik untuk menerapkan perilaku jujur kepada peserta didik yaitu yang pertama terdapat tanamkan perilaku jujur secara sederhana. Hal ini, pendidik bisa memberi contoh kepada peserta didik mengenai perilaku jujur, misalnya jujur kepada diri sendiri bahwa sudah melakukan ibadah tepat waktu, jujur ketika berbicara kepada orang tua, jujur di kalangan masyarakat. Pendidik harus merasakan dan berdialog dengan peserta didik dan tanamkan nilai religius yang kuat kepada peserta didik. Kemudian ada berikan pemahaman bahwa nilai bukan segalanya. Dalam hal ini, pendidik bisa memotivasi siswa dengan cara mengatakan bahwa berperilaku jujur itu di atas segalanya. Dalam penerapannya, peserta didik tidak akan mendewakan nilai dan mengejar nilai tanpa memperhatikan kejujuran yang ada. Penanaman pemahaman ini akan menjadikan peserta didik percaya dan yakin kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada berikan pujian. Ketika peserta didik sudah melakukan sikap hidup jujur dalam kehidupannya, pendidik juga jangan sampai lupa memberikan sebuah pujian agar peserta didik dapat melakukan hal baik tersebut secara terus-menerus. Kemudian ada menjadi teladan dengan perbuatan. Keteladanan merupakan aktivitas yang mempunyai gambaran akhlak setiap hari atau tidak diprogramkan. Kemudian, keteladanan menjadi salah satu watak dari contoh perbuatan pengajar dan guru, serta siswa. Ketika memberikan teladan seperti perbuatan yang baik, kemudian guru dan tenaga kependidikan didambakan jadi contoh untuk siswa yang lainnya. Contohnya dari keteladanan itu sendiri, pada karakter jujur yaitu seseorang guru yang sedang menjelaskan materi, ada siswa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui jawabannya oleh guru. Guru tidak lantas menjawab sembarangan, namun guru bisa berkata jujur bahwa pertanyaan tersebut belum bisa dijawab karena guru tidak mengetahuinya. Sebagai gantinya, guru dapat mengajak siswa mencari jawaban bersama. Contoh lain adalah guru meminta maaf dan mengakui kesalahan. Seperti jika datang terlambat, tidak salahnya guru meminta maaf kepada murid. Seperti itu. Kemudian ada membiasakan siswa untuk berkata jujur. Selain memberikan contoh yang baik, guru juga sebaiknya membiasakan aktivitas yang melibatkan kejujuran siswa. Ketika awal pelajaran, biasanya guru menanyakan kabar dan biasanya siswa menjawab baik-baik saja. Jika guru mengalami hal demikian selama mengajar, maka guru dapat menunjukkan pada siswa bahwa jujur ketika tidak baik-baik saja bukanlah kesalahan. Sebagai guru harus mengajarkan siswa untuk mengatakan sesuai apa yang dirasakan. Seperti ajarkan siswa untuk mengatakan mengantuk jika memang siswa merasa mengantuk. Atau ketika siswa sedang bertengkar, jangan batasi siswa untuk menjelaskannya. Saat hal tersebut dilakukan, guru harus memberi respon yang bijak, tidak memarahi, apalagi memberi hukuman yang memberatkan siswa. Namun dapat diselesaikan dengan cara
mencari penyebabnya, kemudian ajak siswa untuk berdamai. Cara ini bertujuan agar mereka tidak terbiasa berbohong karena takut dimarahi. Kemudian kejujuran dapat memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada mengenalkan tokoh-tokoh yang menjunjung kejujuran. Metode storytelling selalu dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Semakin efektif saat guru ingin memperkenalkan suatu nilai kebajikan pada anak-anak. Dalam hal kejujuran, guru perlu menceritakan kisah-kisah tokoh terkenal yang sangat tidak suka berbohong. Perjalanan hidup mereka yang tidak pernah berlaku curang bisa menjadi inspirasi para murid. Pesan yang terkandung dalam cerita menjadi lebih mudah dipahami jika guru menyampaikan dengan pembawaan yang menarik. Skill bercerita tentu menjadi sangat dibutuhkan. Apabila guru tidak pandai melakukannya, tidak apa-apa. Guru dapat menggantinya dengan memutar video pendek yang visualnya menarik. Terpentingnya, biografi tokoh yang ditampilkan sesuai dengan value yang hendak guru sampaikan. Kemudian ada bermain peran di kelas. Selingi pelajaran dengan kegiatan bermain peran antar siswa. Guru dapat mencari dialog yang mengangkat tentang pentingnya perilaku jujur, tidak harus cerita berat. Obrolan ringan saat bermain atau ketika disuruh orang tua membeli sesuatu bisa menjadikan bahan. Kemudian ada menjadi guru favorit. Anak-anak selalu patuh dan mendengarkan nasihat guru. Butuh skill komunikasi yang memadai untuk memikat hati siswa. Hanya guru-guru tertentu yang mampu membuat mereka mudah melakukan perintahnya. Oleh karena itu, berusaha menjadi guru yang disukai siswa adalah langkah yang tepat, bukan untuk mengejar popularitas, namun dengan menjadi guru favorit di sekolah, guru akan lebih mudah didengarkan saat memberikan nasihat. Kemudian ada menerapkan reward dan punishment. Ketegasan dalam mendisiplinkan siswa untuk jujur harus diterapkan. Tindakan ini diperlukan supaya peserta didik terbiasa sejak kecil. Tidak hanya hukuman saat mereka berlaku curang, tetapi juga ada reward untuk mereka yang menjalankan prinsip kejujuran. Hal tersebut juga bisa menjadi contoh untuk siswa yang lain. Dalam menegur siswa pun, yang berbohong tentu harus adil. Sekali saja guru memberi kelonggaran, maka cara ini akan gagal. Kepercayaan siswa menjadi turun dan tidak mau lagi mengikuti aturan yang berlaku. Terkait punishment, sebaiknya berupa sesuatu yang bermanfaat, misalkan hukuman untuk melakukan kegiatan produktif seperti merangkum 2 buku bacaan dalam seminggu, atau bisa juga dengan memberi tambahan tugas yang melatih kecerdasan akademik ataupun sosial. Kemudian ada menunjukkan nilai perbuatan jujur. Sebagai penguatan dapat memberi siswa tugas untuk melakukan kejujuran saat di rumah. Perilaku jujur tersebut dapat dicatat di buku masing-masing untuk bercerita apa yang mereka rasakan ketika tidak berbuat curang dan akibat dari ketidakjujuran. Guru dapat menunjukkan pada siswa akibat yang dialami si pelaku. Tidak ada toleransi pada orang yang berbuat curang, semisal ketika ujian berlangsung. Nilai kejujuran yang sangat berharga akan terasa oleh mereka. Kemudian ada menghargai kejujuran siswa. Jika siswa yang bahkan tanpa diminta pun mengakui kesalahannya, apresiasilah keberaniannya. Namun tetap tidak membenarkan akan perilaku buruk yang ia lakukan. Guru hanya bisa mengurangi beban hukumannya karena ia telah jujur. Dengan demikian, siswa yang lain akan belajar bahwasannya kejujuran adalah sikap yang harus dilakukan walaupun menyakitkan. Rasa sakit yang dialami akan lebih ringan apabila mau berkata jujur. Bahkan berterima kasihlah padanya karena bersedia mengatakan hal yang sebenarnya terjadi kepada guru. Pengalaman tersebut mendorong siswa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pepatah bijak pernah berkata bahwa anak akan mudah melupakan nasihat apapun dari orang tua dan gurunya, namun perbuatan baik mereka akan selalu diingat oleh anak sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, sebagai pengganti orang tua saat di sekolah, guru sepatutnya lebih menunjukkan perilaku jujur daripada sekedar mengucapkan petuah-petuah kejujuran.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kurangnya materi, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.